Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Afifah dengan NIM D101201112 dari kelas D mata kuliah Hukum Keuangan Negara semester 4. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, studi kasus akibat hukum pengelolaan kekayaan negara yang disiplin pada penetapan pelaksanaan eksekusi lelang BUMN di bidang perbankan. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu keuangan negara dalam undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang tercantum dalam pasal 1/1. Selanjutnya, dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari konsepsi tersebut, keuangan negara dalam arti luas lebih dikenal dengan terminologi keuangan sektor publik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Pembahasan di sini terdiri atas dua, yaitu akibat hukum pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan eksekusi putusan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, perusahaan daerah yang termasuk ruang lingkup keuangan negara. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam pertimbangan penegasan BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan, pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan secara profesional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dijadikan pernyataan modal anggaran pada BUMN. Untuk selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Selanjutnya, keuangan negara dapat ditinjau dari sisi hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang menegaskan dalam penjelasannya bahwa keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala sesuatu, bagian kekayaan negara, dan hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, berada dalam pengawasan dan pengurusan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara, berarti termasuk uang yang berharga, baik dipisahkan maupun tidak dipisahkan. Selanjutnya, eksekusi putusan. Eksekusi dalam bidang perdata
adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum. Pada prinsipnya, eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak tergugat untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Eksekusi putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau BHT merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata. Berkaitan dengan aset BUMN, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan nomor 62 PUU nomor 11 tahun 2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara. Kekayaan BUMN atau BUMD tidak bisa disita karena kekayaan itu adalah milik negara. Hal ini disebabkan negara yang menanamkan modal berasal dari APBN atau APBD kepada BUMN atau BUMD sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan juga merujuk kepada pasal 1 angka 10 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Selain itu, apabila penyitaan aset BUMN dalam rangka kepailitan, yang mempunyai kewenangan adalah Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan perdampakan aset dari BUMN digunakan untuk pembayaran utang kepada kreditor. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan hal tersebut, maka sita eksekusi yang telah dilakukan pengadilan negeri terhadap aset berupa tanah dan bangunan milik badan usaha milik negara yang telah bergerak di bidang usaha perbankan dapat diajukan gugatan sitanya dan pelaksanaannya eksekusi lelangnya dapat ditangguhkan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi